Kalian ingin tahu nih 4000 jam tayang bagaimana sih caranya? Begini caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel aku, Eziwati Irawan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi apabila aku mengupload video yang terbaru. Ini aku bakal ngebahas tentang jam tayang. Untuk YouTuber pemula, biasanya jam tayang ini kan 4000 jam tayang ya. Nah, 4000 jam tayang ini kan banyak banget. Aku aja ngelihatnya tuh kadang-kadang setiap hari di analis di YouTube Studio, 4000 banyak banget gitu. Tapi sebenarnya dari yang aku pelajari dari beberapa video aku, kalau 4000 jam tayang itu, misalnya kita sudah menemukan niche atau topik yang tepat, 4000 jam tayang bahkan bisa lebih kita dapatkan. Tapi caranya itu seperti ini. Hal yang harus kita lakukan adalah untuk mendapatkan 4000 jam tayang. Pertama, kita harus membuat penonton menyukai atau penonton betah di channel kita. Jadi misalnya kita nggak upload, penonton juga nungguin nih pembahasannya tentang apa. Biasanya 15 detik pertama itu adalah hal yang paling penting. Kalau misalnya mereka sudah lebih dari 15 detik pertama, mereka akan terus melihat video yang kita buat hingga akhir. Biasanya loh ya. Tetapi kalau misalnya kurang dari 15 detik, mereka kalau merasa ini kurang menarik atau merasa ini kurang cocok dengan apa yang mereka cari, biasanya mereka langsung pergi. Nah, gimana sih untuk mendapatkan perhatian 15 detik pertama? Biasanya kita bisa membuat preview video. Preview video itu adalah inti dari pembahasan kita, terus kita taruh di depan. Jadi mereka nanti bakal penasaran nih, gimana sih sebenarnya solusi dari pembahasan yang kita bahas gitu. Nah, contoh, aku kan bahas tentang 4000 jam tayang. Kita tinggal bikin post aku, kita tinggal potong video yang ada kata-katanya. Kalian ingin tahu nih 4000 jam tayang bagaimana sih caranya? Begini caranya. Atau seperti ini, 4000 jam tayang bisa banget dicapai secara cepat. Cukup melakukan langkah-langkah seperti ini. Nah, itu bisa dipotong langsung ditaruh di depan. Itu namanya preview video. Kenapa? Karena biasanya penonton akan lebih penasaran untuk mengetahui solusi yang kita punya untuk topik pembicaraan yang kita bahas di konten tersebut. Dan kalau misalnya kita mengandalkan share video, itu juga sangat membantu sih kalau menurut aku. Tetapi diusahakan subscriber yang kita dapatkan itu adalah subscriber yang alami. Karena subscriber yang kalau kita dapatkan dari sub-asub biasanya hanya 20-25% aja yang bakal nonton video kita. Biasanya mereka cuma ya udah dilewatin aja gitu. Tapi kalau misalnya kita dapat subscribernya itu alami, walaupun dengan cara yang susah, biasanya mereka akan selalu menunggu nih video-video terbaru dan apa yang akan kita bahas untuk di setiap video kita. Jadi mereka akan otomatis langsung melihat kalau kita ketika upload gitu. Kalau bisa misalnya dari sub-sub biasanya ya gitu. Mereka cuma akan ngelihat dari 20-25% aja sih. Itu pengalaman aku dari beberapa video yang sebelumnya aku upload. Dan bisa juga kita lihat dari YouTube Studio, kayak misalnya dari analistik gitu ya, dari jangkauannya, dari para penontonnya, itu kita bisa lihat nih seberapa banyak yang mereka lihat di durasi tonton, seperti itu. Kayak misalnya 4000 jam tonton itu sebenarnya cukup banyak. Tapi kalau misalnya kita konsisten dengan topik pembicaraan kita konsisten dengan apa yang kita bahas, dan kita sudah mendapatkan penonton tetap atau audiens khusus, biasanya 4000 jam tayang itu nggak terlalu sulit gitu. Pengalaman dari beberapa temen aku juga, 4000 jam tayang itu pertama emang mereka rasa sulit banget karena biasanya mereka itu berandalkan dari share aja gitu, tapi tidak tidak memanfaatkan kayak dari SEO YouTube, terus dari timeline, dari deskripsi gitu. Jadi kita kan berharap nih konten yang kita punya itu dari pembahasanku yang sebelumnya. Kalau kalian belum lihat bisa klik yang ini.
Nah, kita kan berharap nih konten kita tuh direkomendasikan oleh YouTube. Makanya nih kita berusaha untuk membuat topik atau niche tertentu tentang konten yang konsisten di YouTube kita. Apalagi sebagai YouTube pemula itu sangatlah penting untuk membuat audiens khusus atau komunitas penonton yang suka dengan topik pembicaraan kita. Buat teman-teman yang merasa kayak udahlah aku nyerah aja, kayaknya aku udah capek di YouTube gitu, jangan menyerah dulu, karena biasanya kita bisa mencoba untuk membahas topik yang lain. Misalnya topik yang satu gagal, topik yang kedua gagal, topik yang ketiga banyak yang suka nih, mungkin alangkah baiknya kita coba untuk pembahasan topik yang ketiga gitu, karena biasanya topik yang satu atau kedua mungkin kurang menarik atau belum tepat sasaran ke penonton audiens yang kita mau. Seperti yang aku bilang, kita harus mendapatkan audiens khusus. Audiens khusus di sini tuh seperti audiens yang mau atau suka tentang pembahasan kita. Bukan mau atau suka sih, kalau menurut aku yang mereka inginkan untuk mencari informasinya gitu. Kalau kita sudah tahu nih targetnya kita kemana, terus mereka suka dengan konten kita, biasanya tuh jam tayang tuh ngikutin gitu. Seperti misalnya kita nonton YouTube, kan nggak semuanya yang kita tonton kita subscribe kan. Kadang-kadang kan kita tonton pun kadang-kadang kita juga nggak subscribe gitu kan. Jadi jam tayang yang perlu diperbaiki ya itu sih kualitas kontennya gitu, dan konsisten. Misalnya kita emang benar-benar pengen mengejar, kita bisa mengakalinya dengan trik yang kedua, yaitu sering upload, bisa seminggu 2 kali. Ingat, double upload, double watching, yaitu kita bisa memperbanyak referensi buat audiens kita melihat topik-topik dari video yang kita buat gitu. Minimal seminggu 1 kali. Kalau aku sih udah aku tulis nih ya, seminggu 2 kali. Tapi ternyata ya karena aku ibu rumah tangga ya, agak susah ngaturnya, bener-bener susah. Jadi ini aja aku uploadnya itu udah telat sebenarnya. Makanya ini langsung aku udah bikin 2 sekaligus. Semoga yang aku bahas tadi bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin dibahas, bisa komen di bawah. Dan aku juga bakal insya Allah lebih sering sekali untuk mengupload video. Semangat semuanya buat YouTuber pemula. Ingat, jangan pernah menyerah, karena sesuatu yang indah itu biasanya datang di waktu yang tepat. Semangat terus, dan terima kasih sudah menonton video ini. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.